Konnichiwa, salam mantul. Oke, gimana teman-teman Fabrikers kabarnya? Mudah-mudahan baik ya, mudah-mudahan sehat semua ya. Yang sedang sakit, mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya, dijauhkan penyakitnya, didekatkan rezekinya. Amin. Untuk teman-teman yang sehat, tetap selalu jaga kesehatannya, jangan lupa olahraga dan jaga protokol kesehatannya. Oke, di video kali ini gua mau ngebahas terkait kotoba atau kosakata dalam bahasa Jepang yang sering digunakan di industri manufacturing, khususnya di area pabrik otomotif. Kebetulan background gua di otomotif, jadi gua mau membahas tentang kosakata yang digunakan di area pabrik otomotif. Dan di video kali ini gue mau ngebahas 10 kosakata dalam bahasa Jepang yang digunakan di area pabrik otomotif. Nanti untuk di next video juga nanti 10. Jadi tujuannya sih untuk mereview ya, supaya saya juga tetap ingat, kita sama-sama belajar. Barangkali nanti misalkan ada kesalahan dalam kosakata yang saya sebutkan, ataupun ada misalkan dalam satu kosakata bahasa Indonesia itu ada bahasa Jepangnya bisa memakai dua gitu kan. Contohnya misalkan kayak las welding gitu ya. Welding itu kadang orang Jepang bisa menyebutkan yochaku, bisa menyebutkan juga yosetsu gitu. Jadi kalau misalkan ada saran dan pendapat dari teman-teman semua, bisa tulis di komen. Oke, langsung aja untuk kosakata atau kotoba yang pertama, yaitu kojo. Nah, kojo ini artinya dalam bahasa Indonesia yaitu pabrik. Ya, jadi penggunaannya misalkan gini, misalkan ditanya nih, kamu bekerja di mana gitu, anatawa doko de shigoto shitemasu ka, gitu kan, kamu bekerja di mana sih? Terus kita jawab nih, saya bekerja di pabrik mobil, misalkan mobil Honda gitu ya. Watashi no shigoto wa Honda Jidosha Pojo de shigoto shitemasu. Saya itu kerjanya tuh di ini loh, di pabrik mobil Honda gitu. Jadi pakainya kojo, pabrik. Nah, itu dia kosakata yang pertama. Kosakata yang kedua, di dalam area pabrik yaitu ada proses, dan itu biasanya disebut di dalam bahasa Jepang ada kote. Biasanya kote ini digunakan untuk penyebutan area proses. Misalkan area assembling, area welding gitu ya, area painting gitu. Nah, itu biasanya penyebutannya menggunakan kote. Misalkan saya bekerja di area proses assembling. Watashi wa kumitate no kote de shigoto shitemasu. Saya bekerja di area proses assembling, perakitan gitu ya. Nah, itu kote. Atau bisa juga kote ini biasanya orang Jepang menyebutnya singkat sih, hanya ka, pakai ka aja, bukan kote ya. Contoh misalkan gini, untuk member painting gitu, member proses painting gitu, biasanya mereka menyebutnya tosoka member. Jadi painting itu tosoka member. Jadi pakai k itu udah mewakilkan area gitu, mewakilkan area saya member area painting gitu. Itu untuk yang kedua. Oke, selanjutnya untuk yang ketiga. Yang ketiga yaitu ada jimusho. Mungkin kalau jimusho ini umum ya, bukan hanya di area industri manufacturing atau hanya di area pabrik otomotif, tapi dimanapun pasti ada yang namanya jimusho, artinya kantor. Nah, dimanapun pasti ada ya kalau untuk jimusho ini. Jadi itu untuk kosakata yang ketiga. Oke, selanjutnya kosakata yang keempat yaitu ada gemba. Nah, untuk gemba ini mungkin kita semua udah sering dengar ya, untuk teman-teman yang ex Jepang pasti udah tahu. Biasanya kalau saya sih, kalau waktu di Jepang ya, kalau gemba itu biasa digunakan untuk orang-orang konstruksi ya. Biasanya teman-teman yang kerjanya di konstruksi bangunan waktu di Jepang, ketika ditanya kerjanya di mana, pasti mereka jawab gemba. Gemba itu berarti orang konstruksi nih gitu kan. Cuman kalau di area pabrik, untuk gemba ini ketika kita turun ke line produksi. Jadi kita ke line produksi itu
biasanya orang-orang Jepang itu menyebutnya itu gemba, gemba. Mau kemana? Mau ke gemba gitu, mau ke lapangannya, aktual produksinya seperti apa. Nah itu untuk kosakata gemba ya. Ya yang keempat. Kemudian kosakata yang kelima yaitu ada hinsitsu. Nah hinsitsu ini biasanya kalau di area pabrik kita mengenalnya dengan bahasa QC atau quality control, atau dalam bahasa Indonesianya kontrol kualitas, pengendalian kualitas gitu. Nah, biasanya digunakan ketika kita ingin menyebutkan kosakata QC. Biasanya orang Jepang itu pakainya hinsitsu. Contohnya, saya seorang member QC. Watashi wa hinsitsu member desu. Jadi saya seorang member QC. Nah itu untuk QC. Jadi tolong diingat-ingat, khususnya untuk teman-teman QC, bahasa Jepangnya adalah hinsitsu. Kemudian ada kosakata yang keenam yaitu ada kumitate. Nah tadi udah saya sebutkan waktu yang di area pertama ya, yang kosakata yang kedua juga ada berkaitannya kote, yaitu proses. Nah sekarang ada di dalamnya ada hinsitsu, ada kumitate. Hinsitsu tadi QC dan sekarang kumitate. Kumitate ini dalam bahasa Inggrisnya yaitu assembling. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia yaitu perakitan. Nah, ini biasanya untuk teman-teman assembling, kalau misalkan digunakan dalam bahasa Jepang, assembling itu yaitu adalah kumitate. Nah, misalnya saya adalah member assembling. Watashi wa kumitate no member desu gitu. Nah, jadi orang-orang Jepang biasanya kalau di area manufacturing menyebutkan kosakata assembling itu dalam bahasa Jepangnya adalah kumitate. Itu kosakata yang keenam. Selanjutnya ada kosakata yang ketujuh yaitu maintenance. Nah, kalau maintenance ini mungkin istimewa juga gitu ya, karena orang Jepang pun menyebutnya dengan maintenance atau maintenance gitu. Maintenance juga sama sih dalam bahasa Inggris ya. Jadi mereka nggak ada bahasa khusus, mungkin ada, tapi biasanya kalau di area pabrik itu mereka tetap menyebutnya dengan maintenance. Itu dia. Nah kemudian kosakata yang ke-8. Kosakata yang ke-8 ada toso gitu. Nah ini tadi ada kaitannya dengan kosakata yang kedua yaitu kote atau proses. Biasanya tadi kan saya udah nyatain ya, saya adalah member painting. Nah, watashi wa toso kote member desu atau toso ka member desu gitu. Nah, itu toso itu dalam bahasa Inggrisnya painting, atau mungkin kalau dalam bahasa Indonesia pengecetan atau pewarnaan, area pewarnaan gitu ya, area pengecetan. Nah itu orang Jepang biasanya kalau di dunia industri menyebut painting itu dengan kosakata toso atau toso. Nah kosakata yang ke-8 itu. Kemudian ada kosakata yang ke-9 yaitu ada yosetsu. Yosetsu itu apa? Yosetsu itu adalah welding. Nah, tadi yang udah saya singgung sebelumnya. Jadi yosetsu itu bisa ada kesamaan juga dalam bahasa Jepang untuk kosakata welding ini ya. Biasanya ada yosetsu atau ada yochaku. Ada dua kosakata yang digunakan orang-orang Jepang di area manufacturing untuk menyebutkan area welding. Biasanya ada yosetsu, ada yochaku. Itu artinya welding. Nah, itu untuk contoh kalimatnya, misalkan saya bekerja di area welding. Watashi wa yosetsu kote de shigoto shitemasu. Saya bekerja di area welding. Untuk yosetsu ataupun yochaku bisa dua ya. Yosetsu atau yochaku itu artinya welding. Nah, itu kosakata yang ke-9. Untuk kosakata yang terakhir adalah yushutsu. Yushutsu artinya adalah ekspor. Nah, contohnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Misalkan saya ada bekerja di area ekspor. Watashi wa yushutsu kote de shigoto shitemasu gitu. Nah, jadi saya bekerja di area ekspor. Nah, ekspor
Tadi artinya dalam bahasa Jepangnya yusutsu, biasanya orang Jepang menyebutnya. Jadi kita hari ini ada belajar 10 kosakata. Jadi ada tadi yang pertama yaitu kojo, kemudian ada kote, kemudian ada jimusho, ada gemba, ada hinsitsu, ada kumitate, ada maintenance, ada toso, ada yosetsu, ada yushutsu. Nah, jadi ada 10 kosakata dan nanti di next video juga saya akan bahas 10 kosakata yang lainnya yang sering digunakan di area otomotif. Mudah-mudahan video dari saya ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Saya juga mereview, kita saling belajar gitu ya, supaya saya juga nggak lupa gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau memang video ini bermanfaat, saya minta like, share, dan subscribe-nya. Kalau mungkin ada tambahan, ada saran dari teman-teman semua, bisa tulis di kolom komentar. Itu aja video kali ini. Terima kasih. See you.